Mentari cerah penuh kebahagiaan, cahaya tak jemu terpancarnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka kuatlah imanmu kepadanya. Saya, Pastor Petrus Suharjono SY, mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-24, Senin 12 September tahun 2022. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan sesuatu kepada Yesus. "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Yesus menunjukkan belas kasihan kepada perwira yang meminta pertolongan dari Yesus untuk hambanya yang ia hargai. Kiranya menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kita memiliki belas kasih seperti Yesus. Semoga kita memiliki belas kasih dan kepedulian seperti seorang perwira yang peduli akan keadaan dan situasi hambanya yang ia kasih, yang ia hargai. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi, menghargai, dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga sikap hati yang demikian kita wujudkan dalam kepedulian kita akan situasi dan keadaan orang-orang di sekitar kita ketika mereka membutuhkan uluran tangan kita, perhatian kita, pertolongan kita.
kita dengan segera, dengan lekas kita membantu, mewujudkan dan menunjukkan kepekaan, kepedulian dan kebaikan hati kita, supaya orang lain juga sampai kepada Yesus, supaya Yesus dihadirkan, supaya Allah dihadirkan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita sebagai para murid Kristus diundang untuk memiliki belas kasih dan juga kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.